Halo, apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Tentu hari ini kita semua bersuka cita karena hari ini kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Harapan kakak di sini, adik-adik walaupun ada di rumah, semua tetap dalam keadaan yang sehat, juga dalam keadaan yang sukacita, walaupun kita masih harus terus banyak tinggal di rumah. Kakak-kakak yang ada di sini sangat rindu dengan adik-adik semua. Tetapi kita masih bisa berjumpa lewat tayangan YouTube seperti ini. Dan sukacita pada hari ini di dalam kita merayakan Natal, mari adik-adik yang ada di rumah kita bersukacita, kita akan memuji Tuhan bersama dengan Kalinda, dan di sini sebetulnya ada banyak kakak-kakak layan yang lain. Kita akan menaikkan satu pujian, Hai mari berhimpun. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan buka bersama di dalam doa yang pada hari ini akan disampaikan oleh Kak Silvana. Mari Kak Silvana. Ya. Mari adik-adik semua kita akan lipat tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan intinya kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih sayang-Mu. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama boleh merayakan Natal sekalipun kami dalam keterbatasan karena pandemi COVID-19, namun kami tetap bersukacita karena kelahiran-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya kami semua ada di dalam berkat dan penyertaan-Mu. Dan biarlah kiranya kami boleh mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa ya Tuhan di hari Natal ini. Kami menyerahkan jalannya acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Silvi. Jangan pergi dulu. Apa kabarnya? Baik Kak Linda. Bagaimana Natalnya hari ini? Wah, luar biasa tentunya. Ada kue enggak Kak? Ada dong. Ada kuenya dong. Adik-adik di rumah pasti juga ya? Iya. Ada kue, pasti mamah-mamah yang cantik-cantik itu
pada Iya. rajin bikin kue. Iya, kan ini istimewa Kak Linda. Ya, mungkin Kak Susan mau Kak Silvana mau ucapkan untuk adik-adik. Oh iya, ya untuk adik-adik semua yang ada di rumah, hari ini kita bersuka cita karena kita merayakan Natal kan. Nah Kak Silvi ingin mengucapkan selamat Natal, Tuhan memberkati adik-adik semua. Terima kasih Kak Silvana. Sama-sama Kak Linda. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan Natal. Namun sebelum itu mari kita memuji nama Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, Kita Sorga Bergema. Ku
Baik adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, bacaan firman kita pada hari ini terambil dari kitab Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Ahim, Ahim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Pelan, Kak. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, biarkan hamba pulang dengan hati yang damai, karena melihat keselamatan yang diberikan kepada semua bangsa-bangsa. Mari istriku,
Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Reno dan teman kalian. Siapa yuk? Aku Arsa. Ya, dan satu lagi, aku Ruth. Ya, di dalam edisi Natal tahun 2020. Natal itu apa sih, Kak? Natal itu apa yo? Ada pohon terang, ada kue, ada lagu-lagu pesta. Masa Natal seperti itu, ya? Kita mau belajar Natal itu apa hari ini? Adik-adik tadi lihat sebelum renungan ini ada Opa Simeon dan Oma Hana. Ya, mereka lagi ngapain, Kak? Ya, mereka adalah kisah orang tua yang bersyukur 2000 tahun yang lalu karena mereka sudah melihat Kristus, Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan oleh umat manusia itu. Ya. Lalu tema renungan Natal kali ini kakak akan beri judul Yesus Firman yang Hidup. Ya. Ya. Silsilah itu apa sih? Ya. Silsilah itu ya, kita tadi sudah membaca renungannya adik-adik di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 ya. Kalau membaca silsilah itu kadang membosankan ya. Tetapi firman Tuhan dimulai dengan silsilah Tuhan Yesus. Ayo, siapa di antara kalian yang tahu nama saudara opa atau kakek? Kalau nama saudaranya papa mama tahu ya. Tapi kalau saudaranya opa tidak tahu. Ya. Kalau orang Yahudi adik-adik mereka tahu, mereka bisa hafal sampai 7 keturunan di atasnya. Ya. Kak, aku mau tanya. Tanya apa, Ruth? Siapakah bayi Natal itu? Kenapa Allah harus menjadi manusia? Ya. Adik-adik, di dalam kisah penciptaan, di dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan alam semesta dan bumi ini dengan apa? Dengan firman, ya. Adik-adik masih ingat hari pertama Allah menciptakan apa? Terang, ya. Asa benar. Dan hari kedua Allah menciptakan langit dan air. Oke, bagus. Lanjut, hari ketiga Allah menciptakan darat dan laut. Bagus. Lalu pada hari keempat ada matahari disebut siang, dan pada malam hari karena ada bulan dan bintang. Lalu hari kelima, masih ingat Allah menciptakan ikan dan burung. Bagus sekali. Dan hari keenam Allah menciptakan binatang dan manusia. Ya, manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa. Kemudian Allah beristirahat pada hari yang ke-7. Kak Reno? Ya. Bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Ya, manusia bisa jatuh di dalam dosa pada saat manusia yang pertama Allah menguji yang namanya kehendak bebas manusia yang pertama itu. Ya, Adam dan Hawa diuji. Caranya? Ya, caranya ada pohon pengetahuan yang baik dan buruk, ada buah terlarang, dan mereka tidak boleh makan itu. Semua boleh dimakan kecuali itu. Lalu mereka lulus? Tidak, mereka gagal. Mereka gagal karena mereka tidak taat, ya. Lalu, ya, mereka menjadi manusia yang berdosa. Artinya orang yang berdosa itu putus hubungan dengan Allah. Mereka mengalami yang namanya kematian kekal, ya, di dalam api yang menyala-nyala. Ya, itulah hukuman orang yang berdosa. Dan kita semua ini adalah keturunan Adam.
kita ini cenderung menjadi manusia yang berdosa. Ya. Lalu apa hubungannya manusia berdosa dengan Tuhan Yesus? Ya, manusia yang berdosa apa hubungannya dengan Tuhan Yesus, ya? Kalau adik-adik tahu bahwa umat pilihan Allah itu adalah bangsa Yahudi, ya, betul? Itu dimulai dari Bapak Abraham, dari Opa Abraham, ya. Nah, 700 tahun sebelum bayi Yesus lahir, itu ada nabi yang meramalkan. Nabi Yesaya ya? Ya, Nabi Yesaya. Bahwa dikatakan Tuhan sendiri, adik-adik, yang akan memberi tanda. Tanda apa? Bahwa seorang perempuan muda nanti akan mengandung. Mereka akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya apa? Ya, Mesias. Juru selamat. Ya, juru selamat. Ya. Lalu, apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi pasti penasaran. Ya, orang-orang Yahudi penasaran. Ya, karena ada 400 tahun masa tidak ada nabi-nabi. Ya, mereka mencari tahu siapa sih Mesias atau juru selamat yang dijanjikan itu. Nah, adik-adik, tadi firman Tuhan hari ini dibacakan silsilah yang panjang, ya. Kita melihat di situ apa? Bahwa Allah memakai bermacam-macam orang, ya. Maksudnya bermacam-macam orang gimana? Ada yang jahat, ada yang baik. ya, ada yang jahat, ada yang baik. Ada orang Yahudi, ada orang bukan Yahudi, ya, orang bukan Yahudi, termasuk kita yang di Indonesia, ya, saat ini. Kemudian ada laki-laki, ada perempuan, ya. Kak Reno, Ya, Ruth? aku mau tanya, Ya, tanya. bagaimana terjadinya seorang anak? Ya, pertanyaannya tingkat tinggi, ya. Adik-adik, bagaimana terjadinya seorang anak, ya? Di pelajaran biologi dikatakan harus ada benih, ya. Dari seorang laki-laki kepada perempuan, bapak kepada ibu, dari papa kepada mama, ya. Tetapi ingat, Yesus lahir bukan dari benih laki-laki, ya, tetapi dari mana, Arsa? Dari Roh Kudus. Ya, bagus sekali. Jadi Roh Allah yang ditempatkan di dalam rahim seorang perawan yang bernama Maria. Ya, itulah Tuhan Yesus itu hadir, ya. Masih ingat kisah Adam dan keturunannya? Ya. Apa yang dikatakan orang di dalam Roma 3 ayat 23? Arsa baca firman-Nya. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang itu telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, adik-adik. Lalu upah dosa itu apa, Kak? Ya, upah dosa itu adalah maut, adik-adik. Tetapi luar biasa, ya, di hari Natal ini kita melihat bahwa kasih karunia Allah, yaitu adalah hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Kak Rino, aku mau tanya, ya, Arsa, dengan firman yang menciptakan alam semesta dengan Yesus, apa, Kak? Ya, hubungan firman yang menciptakan alam tadi dengan Yesus, ya. Yuk kita baca, kalau tadi ayatnya 1 sampai 17, sekarang kita baca ayatnya yang ke-22 dan ke-23. Ya. Apa? Hal itu terjadi supaya apa? Genaplah yang difirmankan Tuhan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, ya, anak darah atau perawan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya apa? Tuhan sertai kita. Ya, Immanuel artinya Tuhan menyertai kita. Oh, jadi itu alasannya Tuhan menjadi bayi Yesus.
Ya, ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 juga dikatakan firman itu telah menjadi apa? Manusia. Dia diam di antara kita dan kita semua sudah melihat kemuliaannya, ya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Itu Yesus adalah firman itu. Firman yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, tetapi dia menjadi manusia dan dia adalah firman yang hidup. Itu adik-adik, Kak Rino, ya. Ada contohnya, dosa harus dihukum. Oh, terus tahu contohnya dosa apa ya? Ya, bahwa dosa itu harus dihukum. Kalau kita berbuat dosa harus dihukum. Ada temanku suka nyontek kalau ulangan atau ujian. Ya, ya itu contoh yang sederhana. Ya, kalau kalian lagi ulangan, lagi ujian, tidak boleh apa? Mencontek. Ya, kalian harus belajar. Kalau ketua ketahuan oleh bapak atau ibu guru, mereka akan menghukum, bisa-bisa tidak naik kelas, ya, atau mengulangi ujiannya. Artinya apa? Bahwa manusia yang berdosa harus dihukum, ya. Tetapi karena firman Allah yang menjadi manusia itu, ya, kita diselamatkan. Kak, Ya, kenapa orang-orang Yahudi selalu memberi korban hewan? ya. Mereka menyangka dengan orang-orang Yahudi itu memberi korban, mereka bisa menyogok Allah, bahwa mereka bisa diselamatkan, ya. Tidak ada korban yang sempurna. Korban yang sempurna hanya siapa? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus datang saat Natal hanya untuk menjadi korban. Iya, Yesus datang pada saat Natal ini. Dia lahir, dia menjadi firman yang hidup, ya. Kita melihat berbagai mujizatnya. Apa mujizatnya? Dia bisa menyembuhkan orang buta, ya, orang buta, ya. Apalagi Dia menyembuhkan orang lumpuh. orang lumpuh. Apalagi yang spektakuler? Dia bisa membangkitkan orang mati. Ya, orang mati pun bisa dibangkitkan. Ya, adik-adik, luar biasa. Kita melihat kemuliaan Allah. Yesus itu pada akhirnya juga harus disalib untuk menggantikan dosa manusia. Tetapi pada hari ketiga dia apa? Dia bangkit, ya. Dan dia bersama dengan Bapa di surga saat ini. Ya. Yuk kita baca Yohanes 14 ayat 6 ayat Mas. Ada yang masih ingat? Akulah jalan, kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Tidak seorang pun akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Oh, gitu ya, Kak. Lalu kesimpulannya apa, Kak Reno? Ya, kesimpulan dari renungan kisah Natal pagi hari ini adalah Immanuel. Allah sudah beserta kita. Ya, ingat juga ada ayat Mas yang di dalam Yohanes 3:16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, adik-adik. Siapa dia? Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya. Ya, orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal. Jadi, apa kesimpulannya? Jadi, Natal adalah Allah berbagi kasih dengan manusia. Ya, jadi Natal ini mari kita yakini bahwa Allah sudah berbagi kasih dengan kita manusia. Oleh karena itu adik-adik, kita semua juga harus bisa berbagi kasih dengan sesama kita. Untuk sama-sama kita bersukacita. Ya, ini adalah kabar sukacita. Jadi kita tidak boleh egois ya. Ya, enggak boleh.
Ya, kalau kita sudah tahu jalan keselamatan, kita juga harus memberitakan kabar sukacita. Oke adik-adik, yuk kita pamit sama teman-teman. Kita mengucapkan selamat Natal dan tetap Kak Reno tidak bosan-bosannya mengingatkan, ya jangan lengah dengan protokol kesehatan. Ya, di saat pandemi ada virus corona yang masih berbahaya, ya banyak orang yang menjadi sakit. Adaptasi kebiasaan baru harus kita terapkan. Apa Arsa? Memakai masker, ya bagus. Ruth? Sering mencuci tangan. Menjaga jarak, ya adik-adik jauhi kerumunan, ya. Walaupun kita belajar dari rumah, kita membantu papa dan mama, ya, untuk membersihkan tempat tidur kalian, membantu membersihkan rumah, sehingga membuat papa dan mama pasti senang, ya. Kita sukacita Natal, mari kita rayakan bersama keluarga yang terkasih. Ya, kita ucapkan selamat Natal, selamat Natal, tenan-tenan, selamat menyongsong tahun baru. Semoga corona cepat pergi ya. Iya, kita berdoa semua supaya kita sehat. Oke adik-adik, salam Natal, sampai jumpa kembali. Dadah, dadah adik-adik. Dadah tenan-tenan. Salam. Nah, adik-adik, gimana tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah juga disampaikan oleh kakak-kakak Layan dan juga Kak Reno bersama bonekanya. Mari kita merespon firman Tuhan pada hari Natal ini. Kita memuji nama Tuhan. Hai dunia, gembiralah. Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita untuk meneduhkan hati. Kita akan berdoa, doa syafaat pada saat ini. Dan doa syafaat pada saat ini akan dibawakan oleh Kak Mose. Kak. Ya, tapi sebelum kakak ini membawakan doa syafaat, Kak Linda akan kenalkan dulu. Namanya siapa coba Kak? Halo adik-adik, nama kakak Kak Moshe. Terus dari mana kakak? Kakak dari Jogja, Universitas Kristen Duta Wacana. Sedang apa di GPIB Bethel Magelang Kak? Sedang stase, sedang berpelayanan bersama-sama majelis dan jemaat di sini, termasuk dengan adik-adik. Ya, selamat datang Kak Mose di GPIB Bethel Magelang. Dan saat ini doa syafaat akan disampaikan oleh Kak Mose. Mari Kak. Mari, ya adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Kami bersama-sama dapat melaksanakan ibadah Natal, Pelkat pelayanan anak. Kiranya Engkau menyertai anak-anak kami semua dimanapun mereka berada, dalam sekolah mereka, dalam kehidupan mereka. Kau yang berkati, Kau yang lindungi mereka, agar kiranya mereka sehat selalu, agar mereka dapat taat dengan orang tua, dan mereka dapat saling menyayangi dalam keluarga. Ya Tuhan,
Kiranya Engkau juga memberkati semua kakak-kakak pelayan di tempat ini. Engkau yang menyertai mereka, baik yang sedang studi maupun yang sudah bekerja. Engkau melindungi dan Engkau yang menyertai mereka agar mereka selalu semangat dalam melayani anak-anak Pelkat Layanan Anak ini. Tuhan, Kau juga yang kiranya memberkati orang tua dari semua anak layan kami. Kiranya Engkau memberi mereka kesehatan, Kau memberi mereka rezeki yang cukup, sehingga mereka dapat mencukupkan semua kebutuhan anak-anak dan rumah tangga mereka. Dan kiranya Engkau juga memberkati semua majelis, pendeta, penatua dan diaken. Kau yang menyertai mereka, Kau yang melindungi mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau yang memberkati semua pemerintah dari yang tertinggi, Pak Presiden, hingga yang terendah. Engkau yang menyertai dan Engkau yang melindungi. Tuhan, kami mau mengalaskan doa ini dalam nama anak-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Dah. Nah, adik-adik, Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kita. Dan tiba saatnya pada Natal ini kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah bisa menyimpan persembahannya di dalam amplop. Nanti pada tanggal 26, 27, 28 kakak-kakak layan akan berkeliling untuk mengadakan ibadah Natal di rumah adik-adik masing-masing. Mari kita mengangkat pujian untuk kita menyampaikan persembahan kita dengan lagu Alam Raya Berkumandang. Kita sampaikan persembahan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau sudah lebih dulu menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas
segala kasih anugerah yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dalam Natal ini Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, biarlah itu tidak membuat kami berkecil hati, tetapi kami boleh tetap bersuka cita dengan rasa syukur kami memberikan persembahan kami ini. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, tentu adik-adik rindu juga ya dengan Ibu Pendeta kita, Ibu Monica. Dan saat ini Ibu Pendeta akan menyampaikan pesan-pesan Natal untuk semua adik-adik yang berada di rumah. Dengarkan dengan baik-baik ya. Selamat pagi adik-adik Pelkat PA GPIB Bethel Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan meskipun pada tahun ini ibadah Natal kita diwarnai dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita masih juga diberikan kesempatan untuk merayakan hari Natal tahun 2020, dan kemudian kita juga akan menyambut tahun 2021. Biarlah damai Natal untuk terus-menerus disampaikan kepada seluruh anak-anak layan dan kepada teman-teman semua, sehingga membawa sukacita untuk kehidupan kita di tahun ini dan juga menyambut tahun yang baru dengan rahmat Tuhan yang sungguh luar biasa. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita sudah hampir di penghujung ibadah perayaan Natal Pelkat PA GPIB Bethel Magelang. Dan kakak-kakak di sini juga mengucapkan selamat Natal, tetap semangat, tetap sukacita. Meskipun kita masih terbatas harus tetap tinggal di rumah, tetap jaga protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 supaya kita tetap sehat, dan pada saatnya nanti kita akan bertemu di dalam ibadah kita bersama. Tetap rajin pakai masker, rajin cuci tangan, menghindari kerumunan, tetap menjaga jarak, dan jangan lupa tetap makan yang sehat dan hati yang gembira. Dan jangan lupa adik-adik yang ada di rumah pada tanggal 26, 27, dan 28 kakak-kakak layan bersama Center Class akan mengunjungi adik-adik di rumah masing-masing. Ya, jangan sampai kita tidak ketemu. Ya, Center Class akan membawa bingkisan buat adik-adik semua yang ada di rumah. Sampai ketemu pada Natal keliling Pelkat PA GPIB. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita memuji dengan sukacita. Feliz Navidad.